Baiklah teman-teman, kita jumpa lagi. Kali ini saya akan bahas perihal jadi kacamata pelaku di bursa saham. Itu ada tiga macam. Ya, garis besarnya ada tiga macam. Yang pertama itu adalah business takeover. Ya, di mana pola pikir ataupun kacamata yang digunakan itu adalah business takeover itu biasanya lebih kepada aliran invest ataupun value investing. Jadi ketika mereka akan membeli suatu perusahaan, di pikiran mereka itu bukanlah, oh, harga sekarang ini murah atau mahal ya. Ada dua perusahaan, yang satu harganya 300, yang satu harganya 2.000. Mana yang mahal? Bukan dari sisi harga. Kalau dari sisi harga, ya yang B mahal karena harganya 2.000, yang A harganya 300. Itu salah. Mereka tidak melihat dengan kacamata seperti itu. Yang mereka lihat itu harga 2.000 ini mereka kalkulasikan bisnisnya seperti apa, kemudian future value-nya berapa. Misalnya future value-nya, oh bisa dalam 5 tahun ke depan sih ini harusnya harga fair price-nya bisa di 5.000. Sedangkan saham yang 300 ini secara bisnis dihitung future value-nya cuma di harga, katakanlah ya memang itu sudah harga wajarnya di 300. Jadi mana yang lebih murah? Ya yang 2.000 karena future value-nya bisa sampai ke 5.000. Jadi seperti itu yang mereka lihat, bukan price tapi value dari perusahaan itu. Perusahaan ini bisnisnya gimana, cash flow-nya gimana. Jadi itulah yang ada di benak daripada para value investing ataupun style invest. Ya, mereka melihat cash flow, balance sheet, neraca, ya, laporan laba rugi, kemudian keterangan-keterangan yang ada di dalam laporan keuangan itu juga mereka lihat. Katakanlah misalnya contoh di saham properti itu bukan cuma balance sheet dan cash flow ataupun laba laba rugi ya, yang mereka juga melihat land bank-nya, next project-nya, seperti itu mereka juga lihat. Ya, terus kemudian kalau saham-saham tambang mereka lihat ibaratnya konsensinya seberapa besar, kemudian punya berapa banyak cadangan, mineralnya atau batu baranya, seperti itu. Cash flow mereka ke para kontraktor gimana, ke para karyawan gimana, telat bayar nggak, perusahaan consumer juga marginnya membaik nggak. Hal-hal itu semua yang dilihat oleh dari kacamata para pelaku bisnis takeover ataupun invest value investing. Jadi mereka bukan melihat ke price. Sama seperti ketika saya beli Harum ya. Ini kan sudah harga stock split. Saya beli Harum itu waktu itu sebelum harga stock split di 1.200-an, berarti kurang lebih di harga berapa stock split, satu banding 5 ya. Berarti kalau 1.200 kan berarti di kisaran harga sekarang itu berapa? Di 1.200 bagi 5 berarti kalau bagi 2 600 300 di sekitar harga 250-an ya. Itu kurang lebih di sini kalau nggak salah. Sebentar ya. Oh, berarti di bawah dikit lagi. Nah, jadi sama seperti alasan saya membeli Harum waktu, oh ya benar, ini waktu sideway ini ya, bulan 7 2020. Jadi saya start cicil Harum pada saat itu, alasannya simpel karena secara balance sheet ini merupakan perusahaan tambang batu bara yang neracanya sangat-sangat kuat. Dan pada saat itu oke lah, seluruh harga komoditas jatuh. Jadi saya pikir dengan neraca sekuat ini dia bisa menahan 5 tahun ke depan itu rugi terus pun dia masih bisa tahan, ya kan? Terus kalaupun perusahaan ini ditutup pada saat itu, oh, para investor juga masih menerima dana. Jadi artinya tidak tidak jadi kertas kosong. Berarti ini perusahaan yang benar-benar secara secara berbagai aspek yang saya lihat ini bagus. Jadi itulah alasan saya beli. Dan kinerja laba ruginya yang anjlok pada saat itu bukanlah merupakan kesalahan daripada si emiten itu sendiri dalam memanage perusahaannya, tidak, tapi kondisilah yang mengharuskan beli perusahaan ini menjadi rugi seperti itu, yaitu kondisi pandemi COVID. Nah, dengan neraca yang kuat, ekspektasi saya COVID ini katakanlah 5 tahun juga belum pulih, perusahaan ini masih kuat. Seperti itu. Jadi itulah salah satu alasan kenapa saya beli. Jadi saya akan menjadi seorang value investing ketika momennya, timingnya tepat. Di mana banyak sekali emiten-emiten yang betul-betul harganya itu value-nya murah, balance sheet-nya kuat, ya kan? Kemudian secara analisa simpel jalanan saya yaitu prasangtan si net net value itu juga sangat menarik
Dan banyak pilihan ini karena terjadinya kondisi makro yang mengharuskan banyak emiten-emiten menjadi rugi, tapi bukan kesalahan emiten itu sendiri dalam melakukan manajemen perusahaannya. Nah, disitulah saya menjadi value investing. Seperti itu. Seperti saya beli BBRI ya, rekam digitalnya juga masih ada, di mana pada saat itu banyak yang bilang, wah asing ini yang tampung, gini. Ah, saya nggak peduli, saya bilang. Ini salah satu bank yang bagus. Dan sampai hari ini pun saya masih hold, ya, saya masih punya barangnya. Seperti itu. Jadi saya akan saya menggunakan kacamata apa di saat apa, ya kan? Saya akan menjadi trader di saat apa. Seperti itu. Kalau kondisi saat market seperti sekarang, mau cari perusahaan-perusahaan seperti itu, wah susah. Jadi ya saya menjadi seorang trader. Tapi pada saat kondisi market berguncang parah, ya saya menjadi seorang value investing. Jadi saya pakai dua kacamata ya. Saya pakai dua kacamata yaitu trader dan value investing. Kemudian ada lagi kacamata berikutnya yaitu pedagang retail atau scalper. Ini saya acungin jempol para scalper-scalper ini ya. Meskipun fee transaksi di Indonesia itu tergolong mahal ya, dengan melakukan high frequency trading, saya bisa bilang scalper-scalper di Indonesia ini adalah orang-orang yang sangat hebat karena dengan cost yang begitu besar mereka masih bisa dapat profit dan tetap menjadi scalper. Ya, saya hormat sama mereka. Dengan kualitas koneksi internet di Indonesia yang ya, you orang tahu sendiri, kemudian kebanyakan sekuritas juga 1-2 menit awal, ya kadang suka nge-lag, harganya telat lah, inilah itu. Tapi scalper tetap ada di Indonesia, ya, itu saya acungin jempol. Kacamata mereka adalah seperti pedagang retail, yang penting omset. Omset, kan scalper itu biasanya buy-nya itu dalam posisi besar. Besar itu artinya bukan uangnya yang besar ya, tapi secara komposisi buy-nya itu berbanding total equity-nya itu besar sekali. Jadi misalnya dananya 100 juta, dia beli itu bisa all in, langsung masuk 100 juta di satu saham, seperti itu. Tapi ya itu, 1%, 1,5%, 2% out, cabut. Ya cepat. Kalaupun habis buy terus kelihatannya nggak enak, tekanan jualnya begitu besar, mereka dengan cepat juga akan melakukan cut loss. Jadi saya sangat respect sekali. Mereka adalah orang-orang yang pemberani. Ya, kacamata yang mereka gunakan adalah pedagang retail. Dan sama seperti kalau kita lihat di bisnis real, owner bisnis daripada pedagang retail ini kan biasanya selalu ada di tempat usahanya ya. Jadi selalu nungguin bisnisnya. Emang scalper itu ya harus lihat market, nggak boleh tidak lihat market. Kalau nggak lihat market, wah bahaya. Seperti itu. Apakah mereka juga menggunakan chart? Ya pakai, misalnya chart 1 menitan, time frame-nya, ya kan. Apakah mereka analisa broker summary? Yo, yes. Jadi mereka bukan serta-merta mengandalkan feeling, tidak. Ya, itu scalper yang salah kalau hanya mengandalkan feeling ya. Mereka sudah melakukan PR-nya terlebih dahulu. Mereka lihat broker summary, mana yang kira-kira ada yang bandar mulai masuk, mereka juga ngelihat pergerakan broker net buy, top 5 broker net buy dalam beberapa hari terakhir. Banyak yang mereka lihat. Jadi bukan serta-merta, oke market buka, kita buka laptop terus langsung tinggal hitung kancing mana yang mau beli apa enggak. Enggak seperti itu. Risetnya juga banyak. Jadi PR mereka lakukan H-1, malam hari mereka udah tahu. Jadi watchlist udah jadi, besok market buka, udah nggak bingung mau beli apa. Seperti itu scalper. Kemudian business owner itu ya seperti misalnya Anda beli franchise Kentucky atau misalnya Anda invest di Indomaret, Alfamart. Apakah Anda pernah melihat orang-orang yang membeli franchise tersebut menunggui bisnisnya? Tidak kan? Jadi artinya sistem yang jalan sama. Trader trader yang menggunakan kacamata business owner adalah trader-trader yang malas melihat market. Ngapain? Saya punya punya pekerjaan lain, saya punya kegiatan lain. Jadi saya nggak mau trading itu harus melihat market. Nah, sistem tradingnya yang dipakai itu biasanya oleh orang yang menggunakan kacamata dari sisi business owner itu adalah swing trading, trend following. Di mana trading-trading dengan style ini itu tidak membutuhkan si trader untuk selalu mengawasi market, tidak. Semua bisa diselesaikan pada H-1 ya. Pada H-1 sama seperti scalper, cuman bedanya pada saat market buka, swing trading dan trend following. Trend follower ini ya udah trust auto order aja semua. Buy sudah disetting pakai auto order, stop loss juga sudah disetting pakai auto order, TP juga sudah disetting pakai auto order, semua set.
Ini kan namanya build the system, membangun sistem seperti itu. Jadi mereka juga tahu Hamin satu saham apa yang mau dibeli, ya kan? Jadi ambil contoh misalnya kayak saya SMDR. SMDR misalnya pada bulan Maret 2022 nih ya, itu kan muncul di screening saya dan pada saat itu juga merupakan salah satu top 20 saham yang memiliki tren terkuat dalam 3 bulan terakhir. Ya, seperti yang biasa saya publish top 20 saham-saham dengan tren terkuat ataupun dengan kenaikan terbesar dalam 3 bulan terakhir. Saya publish di channel Telegram berdagang angka saya. Setiap weekend saya publish tuh top 20 saham-saham dengan tren terkuat. Nah, SMDR pada saat itu juga merupakan salah satu top 20 dari saham-saham dengan tren terkuat, di mana di sini indeksnya adalah 1,16. Ini kuat sekali. Jadi jarang biasanya bisa di atas 1,05 atau di atas 1 itu jarang. Ya. Nah, ini bisa 1,16. Ini mendekati 1,2. 1,2 itu kuat banget udah trennya. Nah, pada saat itu SMDR ya, ya saya tinggal set. Saya mau planningnya mau buy di mana, misalnya simpelnya ya kita break break high di sini kita buy, ya kan? Stop lossnya di mana, tinggal pasang. Nah, ibaratnya breakout, auto order yang jalankan perintah beli, Anda bisa lihat di sini. Hanya dalam waktu 40 bar, jadi artinya kurang lebih dua bulan ya. Itu harga naik sampai berapa nih? 170%. Ini trend following, campur juga swing trading, ya swing trading ya mungkin sudah ada TP bertahap, jadi tidak sampai atas ini di hold semua, karena kan tidak mungkin semua pergerakan saham itu bisa sekencang ini tidak. Jadi ada TP bertahap, sisa barang di trailing stop seperti itu. Nah, swing trading yang awalnya swing trading berubah menjadi trend follower. Trend follower tuh sisa barangnya nih di trend aja di trailing stop. Selama trailing stopnya tidak kena, ya udah trend follower kita. Begitu trailing stopnya kena, ya udah kita out. As simple as that, itu sistem. Jadi ya sama kayak punya bisnis, Anda punya toko. Jadi nggak ada lagi cerita ada pembeli datang, oh saya mau kasih dia harga berapa ya untuk barang ini. Terus pembeli lain masuk, nawar mau lihat barang yang sama. Oh saya lihat ini orangnya necis nih. Ya kan penampilannya bagus, saya mahalin dah barangnya. Oh enggak, itu namanya masih pakai feeling-feelingan. Itu bukan sistem. Tapi kalau sistem ya udah diskon berapa seperti itu. Item A diskon berapa persen. Lu total belanja berapa, di atas berapa, nanti gua tambahin lagi diskon sekian persen. Udah kasih tahu ke anak buah yang jalanin bisnisnya. Kita tinggal monitoring. Seperti itu. Itulah trend follower ataupun swing trading. Konsepnya seperti itu. Jadi kebanyakan sih swing trading dan trend follower itu adalah orang-orang yang bukan malas melihat market ya, bukan ya. Mereka tidak punya waktu, tidak sempat untuk selalu standby melihat market. Saya ketika menentukan saya mau jadi trader seperti apa, yang saya pikirkan itu adalah itu dulu waktu. Saya mau itu semakin sedikit waktu yang dibutuhkan untuk terlibat di dalam bisnis saya. Nah, makanya saya pilih swing trading dan trend follower. Di momen-momen tertentu saya akan berubah menjadi value investing ataupun invest. Seperti itu. Jadi dua ini yang biasanya saya selalu pakai. Dan untuk menjadi seorang value investing itu saya jarang banget, bisa 5 tahun sekali, 10 tahun sekali. Ya, terakhir ya tahun 2020 ketika COVID crash itu saya masuk lumayan tuh, lumayan banyak masuknya. Porsinya ya sepertiga dari total aset ya, bukan total portfolio lagi. Total aset saya ya, bukan bukan total duit yang ada di RDN loh ya, enggak, total aset saya sepertiganya saya masuk di situ dan ibaratnya keluar bertahap dan ini adalah sisa-sisa barang yang mana ya saya peruntukkan untuk apa ibaratnya tabungan masa depan bagi anak saya. Jadi ya udah satu perkara udah safe seperti itu. Jadi saya udah agak lega ya kan, untuk masa depan anak sudah ada, udah safe, udah terlock, beres. Jadi tinggal pikirin yang lain. Ya gitu. Jadi momen-momen tertentu saya akan berubah. Tapi kebanyakan 95% tradingan saya adalah swing trading dan trend follower. Karena ya kalau market sudah up, kalau market sudah dalam trend yang tidak bukan crash, ya susah mau cari barang-barang yang ibaratnya seperti kata Pak Loking Ho itu, Mercy harga baja itu susah mau cari kalau marketnya udah up begini. Tapi kalau lagi dalam kondisi crash ya, crashnya parah seperti ini dan ini cepat sekali. Itu banyak orang panik dan ibaratnya Mercy dijual harga baja itu banyak, Pak. Banyak. Tapi yang betul-betul
Ibaratnya Anda bisa dengan tenang hold barang itu, ya tidak banyak sebenarnya, paling hanya 20, nggak sampai 20 mungkin. Yang ibaratnya secara bisnis itu dia solid, ya. Yang ibaratnya tutup mata dah, itu pasti pasti rebound dah. Ketika crashnya udah lewat tuh pasti rebound dah. Dan terbukti sampai hari ini dari total 16 apa 15 posisi di value stock saya, hanya satu yang masih merah, yaitu si gudang garam, ya masih merah. Nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak mungkin saya cut loss. Kenapa? Loh, secara bisnis bukannya jelek? Ya enggak. Secara semester satu masih laba, Pak. Semester satu masih laba. Jadi, kenapa saya harus jual? Seperti itu. Jelek ini saya akan jual apabila dalam satu full 1 year, dia udah benar-benar tidak bisa create laba. Dan pertanyaannya simpel, apakah gudang garam yang bodoh sehingga dia tidak bisa menciptakan pertumbuhan laba bersih? Enggak, perusahaan ini ditekan. Semua perusahaan rokok itu ditekan oleh tingginya cukai, terutama dua perusahaan rokok besar ya, yaitu Gudang Garam dan HMSP yang listing di bursa. Terus Jarum pun yang tidak listing itu sebenarnya juga tertekan. Ya, kalau kalau memang kita bisa lihat laporan keuangannya juga tertekan. Tapi kan karena dia tidak go public, ya kita tidak bisa lihat laporan keuangannya. Cuma berdasarkan informasi yang saya terima dari tengkulak atau tengkulak sampai pedagang pedagang cengkeh, ya order cengkeh daripada gudang garam itu udah sepertiga dari normalnya. Jadi ya itu ibaratnya juga pasti bleeding juga ya laporan keuangannya. Jadi yang salah ini bukanlah perusahaan-perusahaan rokok ini karena tidak bisa manajemen perusahaannya dengan baik, tapi situasilah yang membuat mereka harus seperti ini, yaitu cukai naik kalau nggak salah 7 tahun berturut-turut ya, tidak ada ampun seperti itu. Ya, jadi ya dengan tekanan seperti itu masih bisa men-create laba meskipun walaupun turun, ya udah bagi saya itu bukan suatu perubahan yang signifikan yang harus saya hindarin, tidak. Dan lagi ini porsinya sekarang ya memang masih cukup 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 normal ya di dalam portfolio value stock saya. Cuma kerugiannya, floating loss-nya itu tidak ada artinya karena bisa di cover dari 16-14 saham yang lain yang floating profitnya udah banyak. Ibaratnya kayak Harum 1000%, ya kan? Dari harga bawah sampai atas itu sempat 1000%. Dari sini sampai ke atas ini sempat 1000%. Ya walaupun sekarang tinggal 650 atau 700% lah. Seperti itu. Tapi kan masih gede banget. Belum lagi BRI, belum lagi Mandiri, belum lagi BNI, belum lagi BSDE, belum lagi MNCN. Jadi ya ngapain saya harus buru-buru cut loss, gudang garam, karena baru satu kuartal meng-create loss seperti itu. Santai aja bos, nggak perlu panik. Jadi ya itu, Anda harus putuskan mau menjadi pedagang yang seperti apa. Ya, kalau Anda punya waktu, silakan Anda coba jadi scalper. Kalau Anda nggak punya waktu, ya Anda bisa coba value investing dan swing trading. Yang jelas sih, tidak ada satupun cara yang pasti profit tuh nggak ada. Ya, tidak ada satupun cara yang pas paling hebat tuh nggak ada. Jadi kita nggak bisa kita bilang, oh value investing ini busuk, nggak bisa. Atau misalnya orang yang lihat chart, lihat-lihat indikator itu busuk, cacat itu, nggak bisa. Nggak bisa. Masa ngelihat grafik dibilang salah. Lah BMKG aja ngelihat grafik, bos. Terus di pedoknya Formula One ataupun MotoGP itu apa nggak semua ngelihat grafik, bos? Jadi salah semua gitu. Aduh, ini grafik itu kan data, Pak. Masa masa salah kalau kita melihat pergerakan data seperti ini, kemudian kita monitoring, kemudian kita cari persamaannya sebelum sebelum harga itu bisa meledak begini, ya sebelum harga bisa meledak seperti ini persamaannya apa, ya kan? Nah kita harus cari itu. Nah cari ini ngelihatnya apa ya data ada di mana di grafik di chart seperti itu. Jadi kita nggak bisa kita menjudge oh yang paling hebat nih value investing, oh yang paling hebat nih swing trading trend follower, nggak bisa ya nggak bisa seperti itu. Jadi ya Anda harusnya bisa menilai lah kalau orang-orang yang misalnya dia sedang value investing kemudian dia maki-maki trader, ya Anda bisa nilai lah orangnya seperti apa, knowledge-nya seperti apa, ya kan? Atau misalnya orang yang lagi trading jadi scalper atau jadi swing trading maki-maki menjelek-jelekan para value investing dan investor tipe invest, ya itu Anda juga harusnya bisa menilai orang itu seperti apa. Kita ini semua mau tujuannya sama Pak, mau cari untung, ya kan? Kita ini tujuannya sama mau cari untung. Jadi yang mau teorinya pakai apapun silakan. Yang penting jangan menyesatkan pemikirannya orang bahwa punya saya paling benar. Enggak.
Ya, Anda bisa lihat track record saya kok di YouTube saya ini. Ketika tahun 2020 saya lebih membahas apa, style-style apa, ya kan. Sekarang saya lebih membahas style-style apa, seperti itu. Dan tidak pernah saya ibaratnya menjelekkan, oh invest itu mah bego dah kalau orang invest. Enggak, yang kena. Busuk dah orang yang cuma melihat laporan keuangan itu. Enggak pernah. Justru kalau Anda bisa paham dua sisi ini, dan saya berangkatnya dari background value investing loh, sebelum menjadi seorang swing trading dan trade flower. Jadi kalau Anda bisa paham dua sisi ini, luar biasa ilmu Anda seperti itu. Oke, semoga bermanfaat video ini bagi Anda.